Eh, Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Amandi Fauzan, mewakili dari grup B untuk menjelaskan tentang Day Scheme. Di sini kelompok kami terdapat Lutfi Misbah Munir, Eltis Jahadasa, Raffi Amandi Fauzan, Muhammad Hakim Muzaki, Haniswari Pramudita Imanda, dan Adra Ramadan, dan Albertus Timothy Gunawan. Oke, jadi untuk soal dari yang Day Scheme sendiri, kan state grafiknya adalah seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 buah state di sini, dan kita juga udah nyiapkan hasil dari coding dice game-nya di sini. Untuk dari state-nya sendiri, di sini ada 5 seperti yang tadi dituliskan. Lalu dari setiap state sendiri juga udah punya arahnya masing-masing. Misalkan dari state 0, dia RB-nya 1, outputnya bakal 0, dan dia bakal menuju ke state 1 di sini. Jadi selama saat state 0, asalkan RB-nya itu belum 1, dia bakal stay terus di state 0 sini. Dan kita bakal langsung coba aja pakai test bench yang udah dibikin. Sini saya udah mencoba bikin test bench yang ada. Udah di-run juga di sini. Bakal saya jelaskan hasil dari test bench-nya dari dice game ini. Untuk yang dice game ini, hasil dari test bench bisa dilihat sini. Saat di awal, program mulai di awal, sum-nya itu adalah 2 ini default-nya, karena sum itu adalah sebuah integer dari 2 sampai 12, karena kan nge-roll dice-nya itu 2 kali. Roll dice 2 kali, paling kecil pun 1 tambah 1 yaitu 2. Makanya range-nya itu dari 2 ke 12. Sini, saya waktu itu bakal setting manual sini. Dan yang pertama di set itu RB-nya adalah 1. RB biar nanti dia bisa pergi ke state 1. Dan saya masukin sum-nya langsung 3 di sini. Jadi seharusnya itu kita pakainya di game ini, dia nanti bakal dilempar ke counter, dan setiap roll-nya 1. Jadi counter ini nerima clock, roll, sama output ini dia bakal sum gitu kan. Kalau misalkan dia clock-nya nyala pas dan dia nanti rollnya itu bernilai 1, kalau misalkan roll bernilai 1 itu berarti kita bakal ngeroll, jadi sumnya bakal bertambah gitu. Misalkan dia bakal ngeroll, jadi sini kita coba, misalkan waktu itu kita udah dapat, kita bakal ngetes state-nya aja di sini. Jadi untuk test state-nya, misalkan sumnya kita masukin sumnya 3, nanti bakal kelihatan begitu sampai 3, yang tadinya state-nya 0 bakal langsung masuk next state-nya dia ke 1 gitu. Karena RB-nya 1, bisa dilihat di atas nih, RB-nya dia 1 kan. Oke, dia bakal di state 1 sekarang. Nah, di state 1 kan dia bakal dicek nih. Kayak kalau sumnya 3, itu berarti dia bakal lose harusnya. Lose karena di syaratnya itu sesuai dengan yang dimau itu, kalau misalkan dia 2, 3, atau 12, dia bakal langsung lose kan. Sini. Jadi di dice game VAD-nya, misalkan dia sumnya sama dengan 3, itu maka dia bakal ke state 3, yang mana state 3 itu lose-nya 1 berarti. Dia bakal bilang bahwa ini adalah lose gitu. Lanjut, cepet aja. Nanti dia bakal udah masuk di sumnya dari state 1 tadi, udah masuk state 1, karena dia tahu sumnya 3, langsung nih next state-nya jadi 3. Nah, begitu udah di 3, ini udah selesai kan. Dan dia bakal stay di 3 terus sampai tombol reset dinyalakan gitu. Nah, di sini kita nyalakan tombol resetnya. Resetnya jadi angka 1. Resetnya jadi 1, dia langsung bakal kembali ke state 0. Bisa dilihat nih, next state-nya bakal jadi, ini di bawah next state-nya bakal jadi 0. Dan saat state-nya udah 0, kita bakal reset lagi. Nah, sekarang kita bakal coba testing test case kedua di sini. Test case kedua kita masukin sumnya 4. Dimana kalau sumnya 4 itu dia tidak memenuhi kriteria win atau lose. Jadinya harusnya dia bakal ke state 4 ini. Nah, ini kita udah state, dia lagi di state 1, nilai sumnya udah 4. Selama roll-nya masih jalan, ini kan roll-nya 1 dia, berarti dia mau jalanin dice-nya lagi. Terus next state-nya dia bakal ke 4 nih. Nah, ini udah masuk ke 4. Begitu udah masuk ke 4, nanti dia bakal dicek selama RB-nya itu masih 0, dia bakal stay terus di 4 gitu. Berarti dia ngeroll gitu. Terus kalau misalkan RB-nya udah 1, nah RB-nya udah 1, sini kita set RB-nya 1, nanti dia bakal lanjut ke state 5. Dan di state 5 ini dia bakal langsung balik lagi. Nah, state 5 ini output roll bakal jadi ini kan, bakal jadi 1. Dia bakal ngeroll. Terus saat RB-nya udah 0 lagi, dia bakal checking apakah dia equal. Iki itu kalau misalkan dia equal sama pas percobaan pertama tadi. Kalau misalkan dia sama kayak percobaan pertama, dia bakal masuk win. Kalau misalkan dia tidak sama,
atau nilainya 7, itu dia bakal langsung lulus. Kalau misalkan nggak memenuhi kedua itu, dia bakal ngerol lagi gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang binary multiplier. Nah, di sini kita pertama-tama lihat kodenya dulu. Di kode ini kita memiliki input CLK, ST, K, dan M yang berukuran bit pada port kita. Lalu ada juga output, load, SH, add, atau AD, dan juga dan yang berukuran bit juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian arsitekturnya. Di bagian arsitektur ini, kita membuat signal state dan next state yang bernilai 0 sampai 3 yang berukuran integer. Kita akan memproses berdasarkan ST, K, M, dan state-nya. Pertama-tama, saat rangkaian masih di keadaan awal, load, SH, dan AD akan bernilai 0. Lalu, rangkaian ini akan berjalan berdasarkan nilai state. Ketika state-nya bernilai 0, maka ST-nya, maka kita akan memiliki output load dan next state berdasarkan ST-nya. Ketika ST-nya bernilai 1, maka load dan next state-nya juga bernilai 1. Sedangkan ketika ST-nya bernilai 0, maka next state-nya akan bernilai 0. Lalu, ketika state-nya bernilai 1, berdasarkan input M-nya, kita akan memiliki nilai AD sebesar 1 dan nilai next state berubah menjadi 2 yang tadinya 1 atau 0. Lalu ketika nilai M-nya itu bukan 0, tadi kan di sini nilai M-nya itu 1. Nah, sekarang di sini ketika nilai M-nya itu 0, maksud saya ketika nilai M-nya itu 0, maka SH-nya itu akan bernilai 1. Dan berdasarkan nilai K yang adalah 1, next state-nya akan bernilai 3. Dan ketika nilai K-nya adalah 0, maka next state-nya akan bernilai 1. Lalu ketika state-nya bernilai 2, maka SH akan bernilai 1. Dan berdasarkan nilai K yang 1, kita akan memiliki next state bernilai 3. Dan sedangkan jika K-nya adalah 0, next state-nya akan bernilai 0. Jadi, maksud saya next state-nya akan bernilai 1. Jadi kembali ke keadaan kedua, ke keadaan baru-baru rangkaian dijalankan. Lalu ketika state-nya bernilai 3, kita akan memiliki output down yang bernilai 1 yang menandakan rangkaian telah selesai berjalan dan next state-nya ini akan bernilai 0. Next state-nya ini bernilai 0 yang memaksudkan rangkaiannya ini kembali ke keadaan semula. Lalu di sini kita akan memproses clock. Ketika clock yang bernilai 1, maka next state-nya ini akan di-assign nilai, maksud saya state-nya ini akan di-assign nilai next state. Nah, di sini kita langsung melihat simulasinya saja. Tadi saya jalankan ketika clock-nya itu 1, K-nya itu 1, M-nya 1, tapi ST-nya 0. Bisa dilihat di sini di output-nya tidak ada perubahan apa-apa karena ST-nya bernilai 0. Lalu ketika ST-nya bernilai 1, dia akan masuk ke next state 1 yang ditandai oleh output load yang bernilai 1. Lalu ketika rangkaian ini kembali dijalankan dengan inputan yang sama, dia akan berubah. Next state-nya menjadi 2 dan state-nya menjadi 1. Sesuai kode yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa input AD-nya memang berubah menjadi 1. Sedangkan load-nya sudah berubah menjadi 0. Lalu ketika di-run kembali rangkaian ini, maka next state-nya akan berubah menjadi 3. Dan bisa kita lihat state-nya berubah menjadi 2. Lalu kita bisa lihat di sini juga nilai SH-nya ini berubah menjadi 1. Kita jalankan lagi rangkaiannya, maka dari next state 3 akan berubah menjadi next state 0, yaitu keadaan selanjutnya yang akan rangkaian ini alami adalah keadaan persis sebelum rangkaian dijalankan. Nah, bisa kita lihat juga di sini state-nya bernilai 3 dan dannya ini bernilai 1 yang menandakan bahwa rangkaian telah selesai berjalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.